Selamat pagi, hai guys, welcome back to my channel Kiwa. Terima kasih yang udah download, kok download? Terima kasih yang udah nonton, sudah pencet like, sudah pencet subscribe. Aku mohon banget ya, biar dapat 1000 subscriber tuh susah banget, nggak tahu deh kenapa. Oke, 1000 subscriber, 4000 jam tayang, semangat biar dapat monetize kata orang ya, monetisasi. Oke, ini adalah program ini adalah acaranya Rewind untuk kegiatan jalan-jalan. Kegiatan which is ini kejadiannya adalah 2016 dan aku masih berada di Makassar. Kalau orang-orang Makassar nonton video ini adalah pengakuan dosa setelah 2016, 17, 18, 19, 20. 4 tahun kemudian baru aku ceritakan di sini. Aku minta maaf dulu. Mau minta maaf aja ketawa. Oke, I wanna say sorry to my boss, to my mentor, to the greatest person, Pak Alan. Mohon maaf dulu ya Pak, dulu kami itu bohong. Terus sama AA Rafli. Nah ini akan ada oknum-oknum orang yang memanfaatkan jadwal libur dengan alasan yang begitu banyak. Tapi ini jangan ditiru ya guys, ini nggak boleh ditiru kalau kamu berencana untuk bepergian sama teman-teman kantor dengan alasan it's so many plan in the same day. Oke. Waktu itu ceritanya ya, waktu itu adalah waktu dimana aku bekerja di Makassar, which is rumahku di Padang. Waktu itu it's so very far away, and then my parents is calling me to taking back hometown. Orang tuaku minta aku balik aja, and then asking me for resign, berhenti kerja karena aku kerjanya terlalu jauh dan mereka nggak mau. Waktu itu ada kejadian yang tidak mengenakan lah, pokoknya dapat musibah. Terus orang tuaku bilang ya udah kamu pulang aja, nggak ada yang jagain gitu, nggak ada yang jagain papaku saat itu 4 tahun yang lalu. And then aku cerita sama GM ku Pak Alan. Waktu itu Pak Alan nggak akan kasih aku resign karena dia bilang your career is, karirmu masih sangat jauh kalau kamu memilih untuk karir, tapi lebih baik kamu pikir-pikir ulang kalau kamu mau resign. Padahal surat resign itu udah ada di depan mata dia dan aku bilang aku mau resign. Honestly aku nggak mau karena pilihan orang tua. Jadi aku bilang itu, jadi dia mulai meracuni aku supaya tidak resign dengan syarat, lu bayangin aja kerja baru 6 bulan ya udah dikasih libur. Dikasih early cuti. Jadi dikasih libur pulang ke Padang buat menenangkan orang tuaku saat itu. Jadi aku ambil libur kalau nggak salah 1 mingguan di Padang untuk menenangkan orang tuaku, which is orang tuaku saat itu juga berencana pergi keluar negeri, wisata umroh kalau nggak salah. Terus aku sekalian jaga rumah buat adik-adikku. And aku kan sudah diizinin nih sama si GM aku, sama Pak Alan waktu itu. Tiba-tiba beberapa orang di sekitar kantor aku itu, aku sebutin aja namanya. Tiba-tiba orang di sekitar kantorku juga ikutan pengen ngajakin liburan. Dia bilang, Uda, aku dipanggil Uda waktu itu di Makassar. Jadi Uda itu adalah panggilan abang atau mas atau kakak di bahasa Minang namanya Uda atau Ajo. Tapi aku dipanggilnya Uda. Jadi Uda, kita ke ini yuk, ke liburan yuk. Lah, aku kan mudik. Nggak apa-apa, nanti beberapa hari aja. Habis itu udah bareng sama kita. Hal ini jangan kamu tiru ya guys. Ini benar-benar tidak disarankan untuk meniru hal ini. Jadi, aku pulang cuma 1 minggu. Beberapa harinya aku habiskan sama teman-teman yang ada di Makassar, which is kita pergi ke Bali. For the first time, satu departemen itu, satu ruanganku ada 3 orang. Jadi which is aku marketing, terus ada graphic design, terus ada e-commerce waktu itu di ruanganku. Bayangin aja tim marketing, biasanya aku sama desain itu nggak boleh libur di hari yang sama ya. Karena kalau kamu tahu, kalau ada photo taking, graphic design nggak ada, aku bisa take over. Dan bayangin 3 orang di ruangan itu off. And then ditambah lagi reservasi juga off.
Terus tambah lagi GM sekretarinya juga off. Ya, jadi kami bebarengan pergi liburan ke Bali. Tapi aku berangkatnya dari Padang dan which is mereka berangkatnya dari Makassar. Nah, hal-hal lucu terjadi di saat kita berangkat waktu itu. Kita ketemuannya di Bali. Kalau aku, karena aku bilang tadi aku berangkat dari Padang, jadi aku transit dari Padang ke Jakarta, and then Jakarta going to Bali. Nah, mereka, orang-orang ini, si graphic design, e-commerce, GM secretary, and reservation supervisor ini berangkat dari Makassar tujuan ke Bali. And kita udah pesen tiket, sudah pesen tiket semua, sudah pesen hotel waktu itu. And yang terjadi hal yang lucu adalah salah satu dari temanku, which is namanya Lydia, dia jadi e-commerce waktu itu di sana. Aku sebutin posisinya karena no offense ya, masalah posisi, maksudnya aku takut nanti namanya nggak mau disebutin, so aku sebutin posisi sama namanya. Better aku sebutin namanya aja. Jadi si Lydia ini minta tolong sama salah satu orang di office kita untuk minta tolong check-inin tiketnya by web check-in lah istilahnya. Kamu bayangin aja, orang satu kantor itu udah punya alasan masing-masing. Which is aku waktu itu memang di Padang, aku bilang aku di Padang aja. Kalau si Sadam alasannya dia pulang ke kampung, ke Wajo kalau nggak salah, di Makassar, di Sulawesi Selatan tuh ada daerah namanya Wajo. Terus juga Eki pulang kampung juga, aku lupa nama daerahnya di Sulawesi Selatan. Si Lydia, aku nggak tahu kemana dia. Terus Mbak Dita juga nggak tahu kemana. Pokoknya punya alasan beda-beda, tapi di tanggal yang sama liburnya di tanggal yang sama. And si Lydia minta tolong dong salah satu orang yang ada di kantor kita, yang di office kita. Waktu itu office kita beda satu lantai tapi beda ruangan. Office-nya sales beda, marketing beda, reservasi beda. Nah, si Lydia minta tolong lah sama salah satu orang yang ada di office-nya sales, which is namanya Ardi. Dan ya pasti tahu lah, minta tolong check-in tiket dan isi namanya mereka berempat. Memang aku nggak ada saat itu, jadi aku safe, aku aman. Dan mereka ada berempat minta tolong check-in. Hal gila nggak sih? Dan akhirnya salah satu dari mereka tuh tahu bahwa kita itu pergi liburan bareng-bareng. Akhirnya ketahuan lah, tapi ketahuannya cuma hanya di si Ardi aja. Cuman Ardi ceritanya ke Diego sama Kak Citra waktu itu. Sampai si AA nggak tahu, tapi yang lain-lain nggak tahu kejadiannya. Jadi kita berjanji sampai postingan itu sampai sekarang aku tidak ngepost. Foto itu tidak aku post sampai 4 tahun kemudian. Jadi kita berjanji kalau misalnya kita jadi berangkat, which is kita berangkat saat itu, tidak ada satupun dari kita yang post foto barengan. Pokoknya foto ini kita simpan di handphone masing-masing. Nggak ada satupun yang mempublish foto ini. Anyone, 5 orang itu salah satunya nggak boleh. Kalau ada berarti tanggung resiko sendiri. Ya bayangin aja ya, waktu itu kita kerja di satu hotel, beda divisi, ada juga satu divisi. Ya hilang office-nya, orang itu hilang, bayangin aja hilang. Nah, kejadiannya itu di 2016 kita pergi ke Bali. Sudah sampai di Bali, sebentar aku ambil ininya dulu ya. Aku agak-agak lupa kemana aja. Mana dia? Angkut. Ais. Nah. Bersyukurnya waktu itu foto aku yang udah aku pindahkan ke Google Foto. Jadi beberapa foto masih bisa diselamatkan yang handphoneku yang rusak itu waktu itu. So, kita berangkat dari Bali itu hari Jumat ke Minggu. Tujuan ke Bali. Aku berangkat dari Padang yang aku bilang Jumat. Dan mereka dari Makassar. Jadi mereka itu libur harinya kalau nggak salah 2 hari deh. 2 apa 3 hari gitu, ada yang ngambil dari Jumat ke Senin, ada yang ngambil Jumat ke Minggu. Pokoknya ragam-ragam berbeda cara mereka. Ada yang Jumat ke Senin kalau nggak salah. Senin langsung kerja. Nggak ingat aku udah lupa banget. Nah, jadi udah nyampe di Bali, kita nginep di hotel. Terus destinasi pertama yang kita datangi waktu itu ke pantai yang ada di Nusa Dua. Aku honestly lupa kalau misalnya Mbak Dita, Sadam, Lydia, dan Eki ingat, komen di bawah ya, kita kemana aja. Yang ku ingat itu pantai di Bali. Terus kita ke pantai Pandawa.
Bayangin aja loh Pantai Pandawa, ya Allah. Oke, itu hari karena kita nyampe Jumatnya malam. Iya, aku nyampenya malam pas sore, nggak ada activity. Hari Sabtu kita baru mulai jalan yang ke pantai di Nusa Dua. Terus kita pergi ke Pandawa, Pantai Pandawa, foto-foto yang ada ikon tulisannya Pantai Pandawa. Oh, di hari Minggu, Minggu besok paginya. Setelah itu kita pergi ke di duit 50.000 yang dulu itu namanya apa ya? Pura Ulun Danu Batur ya. Ulun Danu Batur, betul. Kita ke Pura Ulun Danu Batur, foto-foto, terus sorenya berlanjut hangout di salah satu hotel di Seminyak. Malamnya kita dinner. Terus juga ada foto dinner kita di Jimbaran. Makan malam di Jimbaran, makan malam di apalah ini namanya ya, tempat yang happening itu, aduh, bukan Omnia waktu itu belum ada. Udah ada mungkin kali ya, tapi gak ingat di 2016. Kita pokoknya hangout, makan malam di cafe yang happening di Seminyak itu. Potato Head kah? Ya, kalau nggak salah di Potato Head. Oke. Selanjutnya hari Minggu, Senin kalau nggak salah tuh mereka pulang dan aku berlanjut kemana? Ke Yogyakarta. Karena liburku saat itu masih ada dan dikasih libur sama JM tercinta waktu itu Pak Alan. Jadi aku berlibur ke Yogyakarta. Which is aku belum pernah ke Jogja, so aku memberanikan diri berangkat sendiri ke Jogja saat itu. Oke, jadi Seninnya aku berangkat ke Jogja. Ya, Senin pagi mereka pulang ke Makassar, lanjut kerja. Aku lanjut ke Yogyakarta. Nah, pertama kali aku backpackeran di Indonesia. Bayangin, di Indonesia backpackeran pakai koper. Waktu itu backpackerannya nggak pakai tas punggung. Karena waktu itu aku pulang ke Padang, which is aku bawa koper karena barang-barang sama baju-baju aku bawa. Karena aku waktu itu kan merantau dari Balikpapan ke Makassar. Jadi baju-baju yang lama tuh sekalian aku bawa pulang. Karena dapat bagasi kan waktu itu, jadi aku sekalian bawa koper aja. Jadi baju-baju yang nggak guna, yang nggak kepake, jadi aku hinapkan di Padang. Aku berangkat ke Jogja, nginap di hotel yang benar-benar sama kayak versi Singapura, bunk bed atau satu kamar isi 6 orang gitu. Nah, aku nginap di situ, fotonya nanti aku kasih. Pertama kali ke sana yang aku jajal adalah Candi Prambanan. Aku berangkat naik Candi Prambanan itu naik Grab saat itu. Yang warna orange itu namanya apa ya? Selain Grab, Gojek, ada satu lagi punya Amerika yang online transportation. Aku lupa. Pokoknya itulah. Naik itu terus sampai di Prambanan, jalan-jalan, foto-foto. And then aku pulangnya naik kayak bus umum gitu, bayarnya 3.000 atau 4.000 ya, aku lupa. Terus nyampe di Malioboro, turun di Malioboro, hangout sore-sore sama makan nasi kucing. Pokoknya nasinya kecil banget, terus ada jajanan-jajanan di atasnya, aku nggak tahu namanya apa. Kalau kamu tahu tolong komen di bawah ya. Terus besok pagi sebelum aku pulang ke Makassar, aku itu Selasa tuh sorenya balik dari balik dari Yogyakarta ke Makassar. Paginya aku jalan-jalan dulu. Pergi kemana? Aku ikut tour sunrise Candi Borobudur. Padahal kita sebagai orang lokal harusnya bisa kita berangkat sendiri. Tapi karena aku ala-ala backpacker gitu, aku nggak punya kendaraan di saat itu. Maksudnya nggak ada sewa-sewa motor. Bayangin aja aku beli paket di travel agent kayak kalau misalnya kamu ke Phuket, ke Phi Island atau ke travel agent di negara-negara yang wisatawan, rata-rata mereka punya counter-counter untuk travel agent gitu, counter-counter untuk tour-tour gitu. Jadi di Ho Chi Minh juga pernah ada. Jadi aku beli paket sunrise yang ada di Borobudur. Mungkin karena aku orang Indonesia kali ya, aku dicasnya cuma 100.000. Which is menurutku sih masuk akal ya, paket sunrise 100.000. Kita dijemput paginya jam 3 apa jam 4 pagi gitu. Dijemput aku di hostel.
Terus diantar ke salah satu desa untuk kamu bisa melihat pemandangan matahari terbit. Belum kok Borobudurnya. Pokoknya satu desa. Kalau di sana pokoknya gelap banget. Gelap itu maksudnya sunyi, isinya tahu nggak siapa? Bule semua. Cuma aku orang Indonesia yang ada di situ. Karena itu paketnya rata-rata bule, orang lokal nggak ada yang ikut paket begituan. Ya aku bilang tadi orang lokal rata-ratanya bawa kendaraan dan langsung ke sana. Dan which is aku nggak tahu dan aku juga nggak punya waktu yang banyak untuk yang namanya sewa-sewa kendaraan. Jadi aku ini aja ikut tur aja. Paginya sunrise dulu di salah satu desa, ngelihat pemandangan Borobudur dari jauh kejauhan. Terus setelah sunrise jam 7 paginya kita lanjut ke Borobudur. Borobudur itu buka kalau nggak salah jam 7 apa setengah 8 gitu. Itu pagi banget dan itu Desember, masa-masa orang mau berlibur keluarga. Bayangin aja, saat itu memang ada rombongan anak sekolahan yang mau masuk, cuman karena kita di awal, mungkin kita dapat antrian pertama kali ya. Itu sepi banget di atas. Jarang banget dapat momen sepi di Candi Borobudur. Wih, keren banget foto-fotonya. Nanti akan aku share. Terus 1 jam apa 2 jam gitu nyampe di sana. Terus kita pulang ke hotel dan aku siap-siap berangkat ke bandara. Nah, aku lupa kasih tahu gimana proses pertama kali aku sampai ke Jogja sama baliknya. Sampai ke Jogja dan kembalinya itu aku nggak ada menggunakan taksi. Aku semua menggunakan transportasi umum atau naik. Kalau di Batam namanya Trans Batam, kalau Jakarta Trans Jakarta ya. Nah di Jogja tuh aku lupa namanya. Pokoknya bus umum yang biayanya cuma 3.000. Jadi aku nongkrong di bandara, pas aku nyampe naik itu bayar 3.500, berhenti di berhenti di lokasinya di Malioboro, semua stopnya di Malioboro. Jadi aku nyari hostel di area Malioboro, jalan kaki. Pulang juga kayak gitu. Jadi aku naik dari Malioboro terus sampai di bandara sebegitu. Jadi hal yang bikin aku menyenangkan itu pertama kali aku jalan-jalan ke Indonesia dengan konsep backpacker. Maksudnya yang tidak pakai kendaraan pribadi. Kalau di Bali sebelumnya kami itu pakai kendaraan rental, jadi rental mobil, semua menggunakan Google Map. Tapi dengan driver, saat itu pakai driver, jadi nggak nyetir sendiri. Kalau yang sekarang kalau udah jalan nyetirnya sendiri, gitu. Itu aja kayaknya perjalanan nge-rewind dari Bali dan Yogyakarta. Tapi escape ke Balinya adalah tanggal 16 ke 19. Jadi sisanya aku pergi ke Bali. Jadi itulah sejarah perjalanan aku bukan kabur. Yang mereka kabur, cuman aku nggak kabur. Jadi aku aman. Jadi bayangin aja foto itu terpampang di handphoneku, tersimpan. Nggak tahu di HP mereka masih ada apa enggak. Yang ku ingat sih di handphoneku di Google Fotoku masih ada foto-fotonya. Adanya cuman kegiatan makan malam di Seminyak. Terus kita ke Pandawa. Terus kita berenang salah satu hotel mewah di Seminyak. Terus udah itu aja. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Anak-anak Makassar, komen di sini. Jadi aku bisa kangen-kangen sama kalian semua Ji. Begitu jadi nggak tahu logatnya bener apa enggak. Kalau salah dikoreksi aja ya guys. Oke, sampai ketemu guys di kesempatan selanjutnya. Bye bye.